Shalom, selamat sore. Hari ini kami berada di Rumah Budaya Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di Jalan Seminari. Kami akan melakukan pengunjungan sekaligus wawancara. Ikuti terus kami dari awal sampai akhir. Ayo, silakan. Itu maksudnya adalah jiwa penenun. Jiwa penenun ya. Museum ini adalah museum kain tenun Sumba. Ini adalah museum kain tenun Sumba. Semua kain-kain yang ada di Sumba dan yang sangat lama itu usianya ada di sini. Selamat datang di Museum Mahundu. Semoga berkenan. Perkenalkan, kami dari kampus Universitas Telmari Sumba. Di sini kami ingin mewawancari, baik kita mengambil konsep wisata budaya. Kami mengambil Rumah Budaya Sumba Barat Daya. Sebelum saya bertanya, di sini saya berbicara dengan kakak siapa? Saya Asterus Billy selaku pengelola Museum Atmahundu sekaligus tour ya, travel, maksudnya yang menjelaskan ketika ada travel agent atau tamu wisatawan datang ke sini. Saya boleh tanya-tanya sedikit kakak? Oke. Yang pertama itu saya mau tanya, bagaimana cara pengelola Atmahundu ini kak? Ya kalau pengelolaan Atmahundu, Museum Atmahundu ini kan semua yang ada di sini kan adalah kain-kain yang sangat lama dan usianya sudah ratusan tahun, dan kita museumkan supaya orang Sumba mengetahui peradaban dan kondisi penggunaan kain di zaman dulu sampai sekarang itu transformasinya itu ada gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Oke, saya juga mau bertanya sedikit. Ini bagaimana peningkatan partisipasi di pengunjung di Rumah Budaya ini? Yang pertama, tentu di zaman teknologi sekarang kan semua orang kan by teknologi ya, semua orang bisa mengakses mulai Instagram, Facebook, TikTok, akun-akun Instagram lainnya. Jadi kita berusaha untuk mempublikasi semua aktivitas. Ya, kita punya akun Rumah Budaya Sumba, Instagram, Facebook, ya, dan dengan kita bekerja sama dengan Instagram Rebel ya, jadi dia punya followernya banyak, kemudian dia bisa mempromosikan tempat ini, ada juga YouTuber dan lain sebagainya, sehingga lonjakan pengunjung itu sesudah kita menggunakan teknologi dan sebelum itu ada perbedaannya gitu. Jadi sebelum kita memakai media sosial ya biasa saja, tapi ketika kita promosi di media kemudian lonjakannya begitu besar. Oke, lanjut saja deh. Pertanyaan dari saya kak, ini bagaimana pemanfaatan media teknologi dalam meningkatkan atau mempromosikan rumah budaya ini? Ya tadi tidak jauh berbeda juga pertanyaan tadi kan. Ya pemanfaatannya itu tadi, kita bekerja sama dengan travel agent, kita berkomitmen dengan kita mengundang YouTuber, wartawan, dan sebetulnya kan tempat ini kan sudah dikenal banyak orang ya. Tempat ini kan penginapan yang di zaman dulu kan maksudnya kan skala seni waktu ya. Tempat ini kan dulu menggunakan alang, kan. Wisatawan itu sangat menyukai ya, khusus wisatawan luar negeri ya, mancanegara. Jadi kira-kira ini pengunjung dalam sebulan itu kira-kira rata-ratanya berapa ya kak? Kalau di sini kalau pengunjung di tempat ini sebetulnya rata-rata per satu bulan itu kurang lebih itu 60-70 kelompok ya. Jadi satu hari itu estimasinya 2-3 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri 4-5 orang. Jadi bagi kami sudah sangat banyak dan banyak sekali. Itu sih. Oke, baik. Jadi baik, saya akan bertanya apa saja fasilitas yang ada di rumah budaya.
Kalau fasilitas, yang pertama kita punya museum ya, ada museum artefak, ada museum kain tenun, ada penginapan, ya, ada kolam renang sementara kita buat, ada kapela, jadi nanti orang bisa nikah di sini, kemudian acaranya konsep-konsep, ada aula ya, aula di depan, jadi fasilitas untuk dalam kegiatan skala besar sekalipun itu kita mampu. Jadi apapun bentuk acaranya di sini tempat untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Mungkin dari bro mau tanya apa? Ya, dari saya mau bertanya sedikit saja, bagaimana sejarah rumah budaya? Kalau sejarah rumah budaya, pertama museum itu didirikan di tahun 2000, dibangun ya, tempat ini dibangun 2010 dan diresmikan di tahun 2011. Dan pendiri museum ini adalah seorang pastor, namanya Pater Robert Pramone, seorang pastor kongregasi Redemptoris ya, yang memiliki kecintaan, keinginan untuk membangun satu tempat yang menjadi lembaga untuk pelestarian budaya Sumba. Jadi ada di situ ada museum, ada ada hal positif lain untuk mengedukasi orang Sumba. Ya, bisa pas ya. Oke, kita putar-putar bangsawan atau biasa ya. Kalau keturunan bangsawan itu begini kainnya jauh lebih lebar ya. Kalau keturunan masyarakat kelas rendah ininya jauh lebih pendek kecil ya. Nah, kalau keturunan bangsawan ini menggunakan yang ini dianggap rendah hati, kamu bijaksana. Tapi kalau keturunan rendah ini menggunakan kain yang ini dianggap tidak pantas. Ya. Tapi ada masalahnya. Kalau keturunan bangsawan ini menggunakan kain itu ada musimnya, misalkan pada saat pemilihan bupati, DPR, kepala desa. Pas sudah menang diterima pakai lagi ini, dia merasa keturunan bangsawan. Jadi ada kesombongan sebagai manusia ya. Sekian dari video pengunjungan kami kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa lagi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll